Perkenalkan, nama saya Alexander Simarmata, NIM 217510002. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan Fuji Inference System metode Mamdani dalam pemilihan jurusan perguruan tinggi ke dalam MATLAB. Yang pertama, kita buka MATLAB-nya terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan Fuji, enter. Di jurnal ini terdapat tiga fungsi input, yaitu input yang pertama tes potensi akademik, yang kedua tes minat dan bakat, yang ketiga nilai UN, dan outputnya teknik informatika. Kita tambahi inputnya, variable input, satu lagi variable input. Input yang pertama tes potensi akademik. Yang kedua tes minat bakat. Dan yang ketiga nilai UN. Lalu di sini terdapat output, yaitu teknik informatika. Oke, selanjutnya kita double klik di tes potensi akademik. Di sini terdapat tiga himpunan di tes potensi akademiknya, yaitu himpunan yang pertama rendah, kita ganti rendah. Ini kita ubah menjadi trap. Di sini range-nya 50. Sampai 50. Lalu range dari MF1-nya, yaitu yang rendah, 0 sampai 100. Mohon maaf, di sini range yang saya maksud range dari tes potensi akademik, yaitu 0 sampai 100. Lanjut ke MF2. Di sini sedang, kita klik sedang. Lalu ini tetap, ini kita ubah 20 sampai 80. Oke. Dan yang ketiga tinggi. Ini kita ubah menjadi trap. Lalu jangan lupa masukkan range-nya 50 sampai 100. Lanjut ke tes minat dan bakat. Di sini tes minat dan bakat memiliki tiga himpunan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kita klik, kita klik rendah. Ini kita ubah menjadi trap.
Ini 0 sampai 50. Jangan lupa di sini kita ubah range dari tes minat dan bakat, yaitu kita lihat kembali 0 sampai 100. 0 sampai 100. Lanjut ke MF2 sedang, kita ketik sedang, ini tetap, lalu kita ubah range-nya 20 sampai 80. Dan yang ketiga tinggi. Ini kita ubah menjadi trap, lalu range-nya kita ubah 50 sampai 100. Oke. Setelah itu kita masuk ke input yang ketiga, yaitu nilai UN. Nilai UN himpunan yang pertama yaitu rendah, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi. Kita masukkan yang pertama rendah. Yang pertama kita masukkan dulu range dari nilai UN, yaitu 100, 0 sampai 100. Kita masukkan himpunannya, yang pertama rendah, ini kita ubah menjadi trap. Lalu di sini nilai UN yang rendah range-nya 0 sampai 50. Lanjut ke MF2 nya, kita ubah namanya sedang, ini tetap, dan range nya kita ubah menjadi 20 sampai 80. Dan yang ketiga tinggi, ini kita ubah menjadi trap. Range-nya yaitu 50 sampai 100. Oke, setelah inputnya sudah kita masukkan semua, kita masukkan data output, yaitu teknik informatika. Di sini hanya memiliki dua himpunan dari outputnya, yaitu tidak dan iya. Maka dari itu kita hapus satu. Oke, kita klik yang ini, kita masukkan tidak. Ini kita ubah menjadi trap. Range-nya 0 sampai 80. Di sini range dari output teknik informatika yaitu 0 sampai 100. 0 sampai 100. Lanjut ke himpunan yang keduanya yaitu iya. Sini iya. Ini tetap, yang kita ubah di sini range-nya yaitu 50 sampai 100, 50 sampai 80. Setelah kita masukkan semua data-data dari inputnya serta outputnya, kita save terlebih dahulu. Di sini saya akan memberi nama Alexander UAS Fuji. Kita save. Setelah dari itu kita tampilkan rules-nya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data dari jurnal tadi. Tunggu sebentar. Ini
Inilah data-data yang tadi. TPA rendah, kita klik rendah, baru tes minat dan bakat rendah, kita klik rendah lagi, nilai UN rendah, teknik informatika tidak, kita add roll. Lalu roll yang kedua, TPA nya rendah, TMB nya rendah, baru nilai UN nya sedang, serta TI nya tidak, kita add roll. Yang ketiga rendah, baru sedang, baru tinggi, baru teknik informatika ya, add roll lagi. Selanjutnya yang keempat rendah, tinggi, rendah, tidak, add roll. Selanjutnya yang kelima sedang, rendah, baru, tinggi, baru ya, add roll. Yang keenam sedang, rendah, baru ya, add roll. Yang ketujuh sedang, tinggi, ya, add roll lagi. Yang kedelapan tinggi, rendah, baru tidak, add roll. Yang kesembilan tinggi, sedang, baru tinggi, baru ya. Dan yang terakhir, kita add roll terlebih dahulu. Yang terakhir tinggi, baru kita klik tinggi lagi, baru ya, add roll. Setelah data dari 10 roll berikut sudah kita masukkan ke dalam tabel, kita klik lagi view the rules. Nah, berikut tampilannya setelah kita masukkan datanya. Setelah itu kita tampilkan lagi kurvanya. Inilah hasil dari penerapan ke dalam MATLAB dari jurnal yang saya ambil yang berjudul Penerapan Fuji Inference System Metode Mamdani dalam Pemilihan Jurusan Perguruan Tinggi. Dari awal sampai akhir, dan ini adalah hasilnya. Sekianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.